Iya, Kak. Hmm, oke, wait, saya lihat dulu. Bentar. Stilusnya, stilus pennya Mbak nggak ada soalnya, bentar. Agak kesusahan ya guys ya nulis di sini. Nulis pakai laptop. Wait. Pola-pola hereditas. Bentar. Oke, nggak bisa ini. Ah, Oke, udah 18.35 ya. Oke, langsung Mbak Ya, buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Oke. Nah, ini kita ketemunya dengan kondisi yang berbeda ya. Kita online hari ini. Oke, nah, sesuai request kalian, hari ini kita akan TST mengenai hereditas ya, pola-pola hereditas dan genetika manusia seperti itu. Kemarin yang sudah mungkin sudah masuk ya, kemarin kan Mbak ngajar kan di kelas ya. Tapi kayaknya sedikit kan yang masuk ya. Itu Mbak sudah menjelaskan sebenarnya tentang penyimpangan, terus habis itu pola-pola hereditas yang ada pindah silang, pauta dan lain sebagainya, dan juga hereditas pada manusia ya, genetika manusia, perhitungan persilangan genetika pada manusia. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kalian besok berarti khusus untuk membahas ulangannya ya, ulangannya membahas tentang pola-pola hereditas sama genetika manusia aja ya berarti ya. Ya, Bentar. Oke. Oke, kalau gitu langsung Mbak masuk ke sini ya. Bentar. Oke. Nah, kalau kita bahas tentang pola-pola hereditas manusia, ini sambil buka buku coding ya. Sambil buka buku coding. Soalnya Mbak kan nggak ada ini, nggak ada tripod apa sih yang buat HP itu loh. Jadi kesulitan buat apa namanya nulis kayak gitu. Jadinya pakai laptop ini. Oke. Nah, kalau pada pola-pola hereditas manusia, pola-pola hereditas ya. Nah, itu mungkin kalian sudah pernah dengar istilah tentang pindah silang. Pindah silang dan apa namanya? Pautan gen ya. Nah, kemarin mungkin kita udah membahasnya itu pindah silang dan pautan gen. Itu ya. Oke, nah Mbak recall lagi ya mengenai pindah silang. Kalau kita bahas tentang pindah silang nggak bisa ya. Oh, ini bukan ya, ini duduk stylus pen, enggak ini preset. Tuh, bukan. Oke, kalau kita bahas tentang pindah silang ya, pindah silang itu kondisi ya di mana gen-gennya itu saling berpindah tempatnya, seperti itu. Oke, mungkin kalian sambil buka buku coding ya, halaman ya, 367.
Nah ini soalnya nggak KSF nggak bisa nulis secara lengkap ya di sini. Nah kalau bahas tentang pindah silang itu gen-gennya itu berpindah atau memisah gitu. Memisahnya saat apa Kak? Memisahnya ini nanti saat meiosis ya, saat meiosis. Meiosis seperti itu. Bisa meiosis satu ataupun di meiosis satu sih, di meiosis satu, sorry sorry. Ini di meiosis satu. Pada tahapan apa? Pada tahapan yaitu diploten ya. Nah, pada tahapan diploten seperti itu. Nah, diploten ini baru terjadi pindah silang atau nama lainnya adalah crossing over ya. Oh, Nah, tapi sebelum terjadinya diploten ini crossing over, nah pada tahapan sebelumnya ya lesipa di dia berarti pakiten ya. Pakiten. Nah, di pakiten ini terbentuk namanya nanti kiasma. Ini ada namanya kiasma. Ada namanya kiasma. Kiasma itu apa, Kak? Kiasma itu titik lokasi pindah silang ya. Titik pindah silang seperti itu. Jadi saat di meiosis 1 pada tahapan profase ya, itu kan ada kalau kalian buka lagi catatan kemarin dekingnya ya, lesipa-didia ada tahapan leptopten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Nah, pada tahapan pakiten, nah ini kromosomnya itu kan mulai berduplikasi kan, punya 4 tetrat kayak gitu, punya 4 tetrat. Jadi kalau Mbak gambarkan jadi seperti ini. Punya 4 kromatid maksudnya ya. Yang biru ini kromatid dari si ayah, yang ini ya. Ini kromatid dari si ayah yang biru, sedangkan yang merah kromatid dari si ibu. Nah, terbentuknya kiasma itu di daerah aku di bentar, saya ambil. Terbentuknya kiasma itu di daerah lengan-lengan yang saling berdampingan. Itu ya. Bentar, tadi ada yang masuk. Itu ya. Nah, terjadinya di bagian ini yang saling berdampingan ini ya. Kalau Mbak tuliskan yang bagian ini sama bagian ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai kiasma. Gitu ya. Kiasma itu adalah lengan-lengan kromatid ya. Biasanya pada kromosom yang homolog ya. Itu yang saling berdampingan. Nah, ini nanti terbentuknya kiasma atau titik pindah silang. Atau ini kita sebut sebagai tetrat kayak gitu ya. Tetrat atau kita sebut sebagai tetrat. Tetrat seperti itu. Ini kita sebut sebagai tetrat kayak gitu. Oke. Nah, baru nanti di diploten mereka akan berpindah. Pada tahapan diploten mereka akan berpindah. Seperti itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mengenai pindah silang? enggak. Enggak, ini awalan ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya di pindah silang. Nah, pada tahapan pindah silang ini, nah ini kromosomnya nggak bisa kita atur ini. Ini bagian mana yang akan berpindah silang. Tetapi yang bisa kita pahami ya, pindah silang ini terjadi ya. Mbak tulis PS gitu aja ya. Pindah silang ini terjadi karena jarak gen-gennya itu terlalu jauh. Jarak gen jauh. Jarak gennya jauh. Gennya berjauhan. Gennya berjauhan seperti itu ya. Karena berjauhan, maka dari itu mereka itu gampang dipisah. Jadi kalau Mbak gambarkan, kalau pindah silang ya, sama ini kromosom
berduplikasi ya. Sedangkan yang merah ini kromosom si ibu. Sama gitu ya. Oke, sama ini A, B, A, B. Terus di sini semisal O lah. Ini O. Semisal gini ya. Ini ada huruf A sama B ya. A, B. Ini O, ini O. Ini O besar ya. Ini A besar, B besar, A besar, A besar. Sedangkan kalau pada kromosom ibunya di sini A-nya kecil. I kecil, B kecil ya. A kecil, B kecil. Dilihat di sini, jarak A sama B kan saling berdekatan. Beda dengan A ke O. A ke O ini kan terlalu jauh ya jaraknya ya. Ini kan jaraknya jauh. Ini kan jaraknya jauh. Ini juga seperti itu. Ini jauh. Nah, karena ini jaraknya terlalu jauh, maka bisa bisa di apa namanya? Bisa dipastikan atau bisa memungkinkan ya, bisa memungkinkan si O ini akan berpindah ke bagian ini. Nah, ini akan berpindah seperti ini. Jadi nanti kalau kita gambarkan ya, nah sama gini. Nah, jadinya mereka akan pertukaran lengan, yang biru akan ke merah dan begitu pula sebaliknya ya. Berarti ini yang O yang warna merah ya, terus ini O-nya yang warna biru di sini. Seperti itu. Gennya karena berjauhan seperti itu ya. Terjadinya karena hal tersebut kayak gitu. Ini pindah silang, gennya berjauhan ya. Terjadinya di meiosis satu pada tahapan diploten. Bentar. Sambil ada apa namanya ini ada azan bentar ya. Mbak pause dulu ya.
Oke, udah ya, udah adanya kita lanjutkan ya. Oke, ini gennya berjauhan seperti itu. Nah, kalau pindah silang biasanya kita musola deket rumah Mbak adzan lagi bentar ya. Oke, bentar. Oke, Mbak lanjutkan ya. Nah, tadi ya kita sudah tahu nih tentang pindah silang tadi ya. Gennya karena berjauhan maka dia berpindah. Seperti itu ya. Berpindah. Seperti itu. Nah, biasanya di soal-soal ini yang keluar itu adalah mencari nilai pindah silang atau di sini Mbak singkat jadi NPS ya, NPS. Nah, gimana Kak cara menghitung NPS ini? Nah, NPS ini bisa dihitung dengan cara menjumlahkan ya total kombinasi rekombinan dibagi total kombinasi rekombinan plus kombinasi parental. Nah, kombinasi rekombinan itu apa Kak? Nah, KR ya kombinasi rekombinan. KR itu kombinasi rekombinan. Sedangkan kalau KP ini adalah kombinasi parental. Parental. Nah, maksudnya apa Kak kombinasi rekombinan sama kombinasi parental? Kalau kombinasi parental dia itu adalah anakan ya, keturunan yang sifatnya itu sama persis dengan induknya. Kan induk kan itu kan ada dua, ada yang betina sama jantan kan? Ada betina sama jantan. Semisal yang betina itu dia punya fenotip
Fenotipnya kalau yang di soal kalian ya, contoh soal kalian itu semisal abu-abu sayap apa kemarin? Abu-abu sayap panjang atau pendek ya? Abu-abu sayap pendek semisal kayak gitu ya. Sedangkan yang jantan hitam sayap panjang kayak gitu. Nah, nah setelah itu diketahui nih anakannya itu ada 4 fenotipnya. Ada abu-abu sayap pendek, hitam sayap panjang, abu-abu sayap panjang, hitam sayap panjang kayak gitu. Coba sambil Mbak buka soal kalian ya. Kalian kerjakan soal itu kan ya? Oke, bentar. Sambil dibuka soal kalian, biasanya kan keluar dari situ ya bentuk soalnya. Nah, itu Romawi 2 ya. Soal Romawi 2 nomor 6. Hasil uji silang antara Drosophila melanogaster tubuh abu-abu sayap panjang. Nah, dikawinkan dengan hitam sayap pendek homozigot diperoleh keturunan sebagai berikut. Nah, jadi di sini. Nah, ini. Nah, kalau kita mau menghitung ya, menghitung segala sesuatu persilangan, kita harus tahu dulu parentalnya. Kita tulis dulu parentalnya. Parentalnya. Baik fenotip dan genotipnya di situ diketahui dia abu-abu sayap panjang. Abu-abu sayap panjang. Abu-abu eh, sayap panjang. Panjang gini ya. Disilangkan dengan abu-abu sayap pendek. Hitam sayap pendek. Hitam pendek gini aja. Nah, selanjutnya diketahui nih F1-nya udah ketahuan di situ ya. F1-nya ada 4 itu. Ada apa saja? Ada abu-abu sayap panjang, ada hitam sayap pendek, ada abu-abu sayap pendek dan hitam sayap panjang. Ya, sambil dilihat ya soalnya ya. Nah, bisa dilihat di situ keturunannya itu ada yang fenotipnya sama persis dengan indukannya. Nah, yaitu abu-abu sayap panjang dan hitam sayap pendek. Yang abu-abu sayap panjangnya 945 ekor dan hitam sayap pendeknya 944 ekor. Nah, itu yang kita sebut sebagai kombinasi parental gitu ya. Abu-abu sayap panjang, panjang dan apa itu? Hitam pendek. Nah, ini namanya kombinasi parental. Ini yang kita sebut sebagai KP. Itu ya. Ini KP. Nah, untuk yang selain itu, nah, terus keturunan yang selain ini abu-abu sayap panjang dan hitam sayap pendek, yaitu ada abu-abu sayap pendek dan hitam sayap panjang, itu yang kita sebut sebagai kombinasi rekombinan. Seperti itu ya. Yang ini kita sebut sebagai kombinasi rekombinan. Ada abu-abu sayap pendek plus apa itu? Hitam panjang ya. Nah, ini kan beda dengan indukannya. Ini yang kita sebut sebagai kombinasi rekombinan atau KR. Gitu. Nah, abu-abu sayap panjang di situ sama hitam sayap pendek kan udah diketahui kan, jumlahnya semuanya kan sudah diketahui. Nah, kita nanti masuk ke rumus yang ini, dimasukkan ke rumus ini. NPS sama dengan yang di atas ya, total kombinasi rekombinan, jumlah kombinasi rekombinan per total kombinasi rekombinan ditambah kombinasi parental kali 100%. Sorry, ini dikali 100% ya. Kali 100. 100. 100 ya. 100 kali 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 1
persen. Ya gitu, kali 100%. Dikali 100%. Jadi nanti bentuknya dalam persen gitu. Jadi nanti kalau kalian menghitung ini ya, soal ini, nanti kalian jumlahkan wis, bagikan itu jumlahnya ya. KR, KR itu berarti kan 206 ditambah 185 ya. Berarti NPS berapa itu? 206 ditambah 185 per, nah itu berapa? 945 ditambah, kalian tambahkan semua itu ya, total wis. Total semuanya 945 ditambah berapa? 944 tambah 206 tambah 185. Baru nanti kali 100%. Ini cara menghitung. Ya, nanti kalian coba jumlahkan semua ya. Berarti ketemu berapa itu? Kemarin ketemunya sekitar 17,15% ya. Eh, Kemarin ketemunya sekitar 17,15%. Kalau Mbak salah, minta tolong nanti dibenarkan sendiri ya perhitungannya ya. Kemarin soalnya Mbak ngikut kalian cara apa, hasil penjumlahannya. Nah gitu, 17,15%, semisal gitu. Nah sampai sini ada pertanyaan mengenai nilai pindah silang. Ini pola hereditas yang pertama ya. Nggak ada ya. Oke, paham ya. Pokoknya rumusnya ini tadi. Eh, Oke. Oke, nilai pindah silang kombinasi rekombinan dibagi kombinasi rekombinan plus KP. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke pautan. Pautan itu apa sih? Pautan itu nama lainnya ya, itu bersama lah, bersama-sama, terpaut, terpatri, terpaut ya. Pautan itu bersama-sama intinya. Pautan. Ini maksudnya bersama-sama. Oke, gen yang berada di kromosom yang sama ya. Gen di kromosom yang sama. Yang sama. Gen yang ada di kromosom yang sama. Nah, pautan ini biasanya kalau tadi pindah silang itu kan terjadi karena gennya berjauhan ya. Tadi pindah silang gennya berjauhan. Sedangkan kalau pautan ini kebalikannya. Dia terjadi karena gennya itu saling berdekatan. Gennya dekat. Nah, jadi nggak bisa dilepaskan nih. Gennya dekat. Kayak semisal si A sama si B. Mereka sahabat karib kayak gitu ya. Mereka sahabat karib. Nah, kita lihatnya selalu bersama-sama terus. Itu jarang mereka pisah. Ke kantin bareng-bareng, berangkat sekolah bareng-bareng, pulang sekolah bareng-bareng seperti itu. Nah, sedangkan kalau pindah silang kebalikannya. Nah, biasanya bisa pindah silang kita ibaratkan kayak LDR lah ya. Long distance relationship. Nah, LDR. Nah, LDR itu kan jauh kan. Nah, gampang kan mereka itu gampang buat putus dan lain sebagainya kayak gitu. Karena ada mungkin rasa curiga dan lain sebagainya ya, jarang komunikasi, jarang cecetan. Akhirnya chemistry-nya kan nggak dapet kayak gitu ya. Karena saling berjauhan itu, akhirnya mereka gampang berpisah, berpindah. Nah, kalau yang pindah sila, kalau yang pautan, pautan ini contohnya yang kayak gini. Yang seperti gen A sama gen B. Nah, ini gen A sama gen B, ini kan mereka jaraknya berdekatan ya. Ini kan mereka jaraknya berdekatan. Nah, nah ini kan jaraknya berdekatan.
Akhirnya saat nanti meiosis mereka tetap nih nggak berpindah-pindah kayak gitu. Soalnya jaraknya dekat. Itu yang kita sebut sebagai pautan ya. Gen yang di kromosom yang sama karena mereka nggak berpisah ya karena gennya dekat seperti itu. Nah, biasanya bentuk soal-soal seperti ini itu terjadi kalau kita menghitung gamet. Semisal ada di soal itu ya, soalnya kalian, Mbak buka di sini. Soal kalian di situ. Yang nomor 5, Romawi 2 yang nomor 5, suatu individu eh, bergenotip A, I, babi, caci, dadi. Nah, di sini ada genotipnya A, I, babi, caci, dadi. Seperti itu ya. Ini genotipnya. Nah, terus yang A disuruh mencari berapakah macam gamet yang dihasilkan bila semua gen berada pada kromosom yang berbeda. Nah, untuk mencari gamet, nah kita ingat dulu ya kemarin Mbak udah ngasih tahu cara menghitung gamet itu adalah dengan cara 2 pangkat N. 2 pangkat N. Di mana N ini adalah jumlah pasangan heterozigot. Nah, jumlah pasangan heterozigot ya. Total gini aja wis. Total pasangan heterozigot. Heterozigot itu yang gimana, Kak? Heterozigot itu yang bentuknya berbeda-beda. Semisal kayak ini contohnya A besar sama A kecil. Nah, itu kan berbeda ukurannya ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai apa namanya? Heterozigot. Nah, ini ya cara menghitungnya. Itu. Gamet 2 pangkat N di mana N itu jumlah pasangan heterozigot. Seperti itu. Nah, kalau kita menghitung yang A itu ya, berapakah macam gamet yang dihasilkan bila semua gen berada pada kromosom yang berbeda. Nah, kita hitung di sini. A, I, babi, caci, dadi. Nah, itu ada berapa pasangan heterozigot? Ada A, I. Nah, itu kan satu. Beda kan? Berarti pasangan nomor 1 terus babi itu pasangan nomor 2. Caci pasangan nomor 3, terus dadi itu pasangan nomor 4. Jadi cara menghitungnya berarti 2 pangkat 4 kayak gitu ya. 2 pangkat 4 berarti sama dengan berapa? 2 pangkat 4, 16 ya. Sama dengan 16 gamet. Seperti itu. Itu cara menghitungnya. Nah, kalau seumpama ini soal yang B, berapakah macam gamet yang dihasilkan bila gen A tertaut pada gen B? Nah, gen A tertaut pada gen B kalau kita gambarkan gini ya. Ini pada ini baru wis. Gen A tertaut pada gen B. Terus lagi. A, I, B, B, C, C, D, di mana gen A tertaut dan B. A tertaut dengan B ya. Tertaut dengan B. Seperti itu. Nah, kalau ada kata-kata seperti ini, nah, kita kotai aja. Biar mudah ya, cara biar mudah kita kotai aja ininya. Yang huruf A sama B kita kotai. Ini. Nah, terus cara menghitungnya yang heterozigot gimana, Kak? Kan tadi kan 2 pangkat N. Nah, kita tulis di sini. Nulisnya. Berarti AI babi. Ini yang satu kotak kita tulis sebagai pasangan nomor 1. Sedangkan yang caci, ini pasangan nomor 2. Jadi pasangan nomor 3. Jadi kalau kita menghitungnya gimana? Berarti 2 pangkat 3. Sama dengan ada berapa? Sama dengan ada 8 gamet. Seperti itu ya. Tuh. Terus ini ada lagi soal ketika berapakah macam gamet yang dihasilkan bila gen A, B, dan C bertaut. Nah, ini bertaut A, B, dan C. Enggak A, B tok, tapi A, B, dan C. Nah, berarti A, B, dan C. Kalau Mbak gambarkan gini ya. A, I, babi, caci, dadi.
D. Nah, A, B, dan C terpaut. Nah, berarti yang kita kotai A sampai C. Seperti itu. Terus yang satu kotak ini kita anggap sebagai satu pasangan, kayak gitu ya. Sedangkan di sini kan ada pasangan heterozigot lagi kan. Jadi ya, ini pasangan nomor 2. Jadi kalau kita menghitungnya berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kayak gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Mudah dipahami ya. Oke. Oke, nah, kalau kita membahas tentang pautan sambil kita nyerempet-nyerempet ke genetika manusia ya. Kalau kita membahas tentang pautan, nah biasanya kalau di pautan itu nanti ada pautan seks ya, ada pautan seks dan ada pautan enggak sih, ada pautan seks aja ya, pautan seks. Artinya apa itu Kak pautan seks? Pautan seks itu adalah di mana gennya itu terpaut pada kromosom kelamin. Kayak gitu ya. Gennya terpaut pada kromosom kelamin. Kalau kita bahas tentang kromosom kelamin itu kalau pada manusia ya, itu kan kalau yang laki-laki itu kan kromosom kelaminnya itu XY ya. Sedangkan kalau pada perempuan itu XX kayak gitu ya. Oke, pautan seks. Nah, kalau kita bahas tentang pautan seks, bahas tentang pautan seks. Nah, kalau di manusia kan kromosom seksnya ada X dan Y ya, totalnya. Nah, itu kan ada X dan Y. Gini, gini ya. Nah, ada beberapa gen yang dia itu terpaut di kromosom X dan ada beberapa gen pembawa ya, bukan gen pembawa, gen yang terpaut pada kromosom Y. Semisal contohnya gini, hemofilia. Hemofilia ini adalah penyakit di mana darah itu sulit membeku ya, darah sulit membeku. Nah, gen ini itu dia itu terpaut dengan kromosom X, seperti itu. Gen ini dia itu terpaut dengan kromosom X. Nah, jadi tadi ya, hemofili, contohnya hemofili. Dia terpaut kromosom X. Begitu juga dengan buta warna ya atau color blind. Nah, dia terpaut kromosom X. Jadi dia itu hanya ditemukan pada seks kelamin yang X aja, kayak gitu ya. Kromosom X aja, dia nggak ada. Sedangkan kalau pada kromosom Y, contohnya itu adalah hypertrichrosis, ya hypertrichrosis. Hypertrichosis. Nah, kalau hypertrichosis ini kelainan ini ya, kelainan apa namanya? Kelainan banyak rambutnya. Rambutnya tumbuh di mana-mana gitu, banyak kayak gitu, hypertrichosis. Gitu ya. Nah, dia hanya ditemukan di kromosom Y. Gitu. Jadi kalau sama kita bahas kalau hemofili dan color blind otomatis kan dia ada di kromosom X, berarti yang bisa mengidap penyakit ini itu bisa perempuan dan laki-laki. Karena kan perempuan itu kan kromosomnya XX, ada X-nya kan double. Selanjutnya kalau yang laki-laki juga ada XY, X-nya cuma satu. Berarti bisa dialami oleh perempuan. Ini ya, perempuan dan laki-laki X yang pautan seks X. Sedangkan yang pautan seks Y, nah kan karena dia hanya ada di kromosom Y aja, nah itu dia hanya diderita oleh laki-laki saja. Seperti itu ya, hypertrichosis. Kalau di perempuan nggak ada. Seperti itu. Oke, sampai sini dapat dipahami? Bisa. Bisa ya. Oke, nah mungkin langsung ke ini aja ya, pembahasan genetika manusia.
Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai pola-pola hereditas tadi? Enggak. Enggak ya. Oke, nah, oke Mbak lanjutkan ke genetika manusia ya. Oke, kalau kita bahas tentang genetika manusia, berarti kita nanti intinya ya, kita menyilang-nyilangkan. Nah, menyilang-nyilangkan sifat-sifat yang ada di manusia kayak gitu. Ketika si ayah ibunya semisal dia menderita A kayak gitu. Nanti kalau dikawinkan gimana hasil anakannya gitu kan. Intinya secara garis besarnya ya. Nah, kalau kita membahas tentang genetika manusia, kita harus tahu nih kelainan yang dia itu diturunkan melalui kromosom tubuh atau autosomal dan kelainan yang diturunkan melalui kromosom seks kayak gitu ya kalau kita membahas tentang genetika manusia. Oke. Oke, kalau kita membahas tentang genetika manusia, GM gini aja ya. Genetika manusia atau hereditas pada manusia ya. Nah, kita harus tahu nih bagian apa yang bagian kelainan apa ya, sifat-sifat apa yang diturunkan secara autosomal dan sifat-sifat apa yang diturunkan secara di kelamin seks kayak gitu ya. Jadi ada kromosom autosomal atau kromosom tubuh nih, autosom. Terus apa saja yang diturunkan melalui kromosom seks atau gonosom gitu aja ya. Mbak terus di sini seks atau gonosom gitu. Nah, kalau di autosom atau kromosom tubuh ya, berarti kalau kita bahas tentang kelainan yang dibawa oleh kromosom tubuh, berarti kan kalau seks itu kan yang X sama Y ya. Kita bahas X dan Y. Kalau kromosom autosom berarti selain itu kayak gitu ya. Berarti kromosom nomor 1 sampai nomor 22 itu kromosom autosom. Nah, ini dia itu nggak membeda-bedakan gender kalau autosom. Beda dengan seks. Kalau seks itu kan karena dia diturunkan melalui kromosom kelamin X dan Y, dia membeda-bedakan gender. Ada kelainan yang hanya diderita oleh laki-laki atau diderita perempuan dan keduanya seperti itu. Jadi probabilitasnya itu berbeda kalau yang di kromosom seks antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan kalau di autosom, genetika manusia yang autosom itu dia itu diturunkannya itu tidak memandang gender gitu ya, tidak memandang gender gitu. Nah, di autosom itu ada apa saja Kak? Di autosom contohnya ya ada albino. Nah, ada albino. Terus ada apa lagi? Ada polidaktili ya. Ada polidaktili. Kalau albino itu kan yang nggak punya pigmen. Kalau polidaktili itu yang poli itu banyak ya. Polidaktili itu yang jarinya banyak lebih dari 10. Kan masing-masing tangan kan ada punya 5 jari. Nah, biasanya kalau orang polidaktili itu ketambahan jarinya bisa 6, bisa 7 dan lain sebagainya gitu ya. Terus ada juga talasemia. Talasemia itu kelainan bentuk eritrosit. Jadi eritrositnya itu bentuknya itu tidak beraturan. Itu talasemia seperti itu. Sedangkan kalau kromosom seks, nah yang tadi kita udah bahas ya, kelainan yang diturunkan di kromosom seks itu contohnya ada hemofili. Yang biasanya sering keluar itu hemofili dan color blind atau buta warna ya, CB gitu, color blind. Seperti itu. Oke, sampai sini dapat dipahami? Nah, biasanya yang sering keluar itu ya ini sih albino, hemofili sama color blind. Itu yang sering keluar. Oke.
Kalau nggak ada kita langsung ke contoh soal aja gitu ya. Bentar, ini bisa Mbak shoot nggak ya? Kalau pakai laptop agak kesusahan soalnya. Bentar. Oke, bentar ya. Oke, kita langsung ke latihan soal. Kalian mau latihan soalnya yang dari soal kalian atau dari apa namanya buku coding? Coding. Dari mana? Coding aja. Coding aja ya. Oke, mungkin kita langsung buka ke halaman, bentar Mbak cari dulu. Ini kayaknya udah pernah kita kerjakan ya. Paket 10. Heritas manusia, bentar. Nah, ini. Coba kalian buka ya paket berapa ini? Paket 10 ya, buku coding paket 10, latihan soalnya yang nomor 4. Soal coding paket nomor 4, paket 10. Paket 10 nomor 4. Bentar ini Mbak selesaikan dulu ya, tutup dulu presentingnya, Mbak shoot pakai HP aja. Oke, bentar ya. Bentar. Ini nggak bisa ya. Hmm, gini aja wes, bentar. Ini kalian bisa lihat ini nggak? Bentar, ini tambah hapus dulu. Nah, bisa lihat yang Mbak shoot pakai HP nggak? Mbak ini pin aja ya. For everyone, pin this style. Kelihatan nggak ini? Kalau gini, kelihatan ya? Iya. Oke, nah kita langsung ke nomor 4. Nah ini ya, di nomor 4, seorang pria penderita talasemia minor. Nah, seorang pria penderita talasemia minor. Nah, menikah dengan seorang wanita penderita talasemia minor. Jadi sama-sama minornya. Terus ditanyakan berapa persen dihasilkan anak perempuan normal, Titi ya. Nah, kalau ada soal kayak gini tips, kemarin sudah Mbak jelaskan ya di kelas ya. Tips untuk menghitung persilangan seperti ini. Nah, tipsnya. Tipsnya yang pertama, kalian catat dulu ya. Hitung dulu parentalnya yang pertama ya. Kalian nyari parentalnya. Parentalnya ini nanti kalian cari genotip dan fenotipnya. Ini ya, cari parental dulu, terus dicari genotip dan fenotipnya. Seperti itu. Baru yang kedua, nanti dari genotip parental ini, genotip parental, ya, berarti ayah dan ibu ya, jantan dan betina, ayah dan ibunya. Nanti kalian harus cari gametnya, mencari gamet.
Cari gametnya gimana Kak? Kemarin ya 2 pangkat N. Di mana N adalah jumlah pasangan heterozigot. Jumlah pasangan hetero. Itu ya. Ini cara gametnya. Baru yang ketiga ya. Tips yang ketiga kalian adalah mencari filialnya F1-nya, filialnya atau anakannya, mencari anakan. Dengan cari apa Kak? Disilangkan. Disilangkannya bisa memakai diagram. Oke ya. Oke, langsung kita lanjut ya. Ini tipsnya berarti ada 3 ini ya. Cari parental dulu, genotip dan fenotipnya. Terus yang kedua dari genotip parental dicari gametnya. Pakai dengan 2 pangkat N ini. Di mana N adalah jumlah pasangan hetero. Terus dilihat di sini yang ketiga terakhir, dicari anakannya dengan cara disilangkan dengan membuat diagram atau tabel kayak gitu ya. Oke, nah ini kita langsung ke soal ya. Tadi, seorang pria penderita talasemia minor, Tati ya, menikah dengan seorang wanita penderita talasemia minor juga, Tati. Nah, ketika ada tulisan gini ya, ada Tati dan Tati. Nah, Tati dan Tati. Nah, bisa kita lihat di sini nggak ada kromosom seksnya. Ya, kalau semisal kalian lupa nih, kira-kira itu apa namanya? Terpaut kromosom seks atau terpaut kromosom tubuh ya, autosom ya. Kalian bisa lihat dari redaksi pertanyaannya. Kalau pertanyaannya udah diketahui nih genotipnya, nah ini lebih mudah. Ya gitu ya. Nah, ini bentuk soal yang memudahkan kita dalam menghitung. Karena di sini nggak ada huruf X dan Y-nya, nggak ada seksnya ya, kromosom seksnya. Otomatis kita bisa menyimpulkan bahwa talasemia ini adalah eh, apa kelainan yang diturunkan secara autosom ya di kromosom tubuh kayak gitu. Oke, langsung kita yang ke perhitungan. Ini parentalnya ya. P-nya tadi parentalnya pria talasemia minor, pria talasemia minor. Nah, disilangkan kawin ya kok disilangkan dengan perempuan talasemia minor. Nah, ini wajib kalian tulis kayak gini ya. Fenotipnya, udah kan fenotipnya. Terus baru genotipnya. Tadi pria talasemia minor apa? Tati, ya kan ya? Terus perempuan talasemia minor juga Tati. Oke, ini udah nih tahap pertama. Tahapan kedua apa Kak? Tadi mencari gametnya. Berarti gamet dihitung gametnya di sini. Nah, kita lihat di sini. Tati ini ada berapa jumlah pasangan heterozigot? Ada? Ini tadi ya, kelihatan. Tadi ada berapa jumlah pasangan heterozigot? Ada satu ya. Ini ada satu pasang ini. Berarti kalau satu pasang berarti jumlah gametnya adalah 2 pangkat 1 sama dengan berapa? Sama dengan 2. Ini juga sama ya, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Tapi kalau kita tuliskan ya, kalau kita tuliskan, nah kalau kita tuliskan Tati ini berarti gametnya ada, kalau kita bedah ya, ada Ta dan ada Ti, kayak gitu ya. Karena ada 2 gamet nih, bener kan ya? Ada Ta dan Ti. Begitu pula yang perempuannya ada Ta dan Ti, kayak gitu ya. Seperti itu. Oke, nah, udah ketahuan nih gametnya, langsung kita silangkan untuk mencari F1-nya, filialnya, kayak gitu. Cara menyilangkannya bisa kita buat diagram. Gini, misal. Ini ya. Nah, semisal diagramnya kan ada baris dan kolom ya. Yang baris ini semisal Mbak kasih ini barisnya buat si yang laki-laki. Sedangkan yang kolomnya ini ke bawah, baris ke bawah ini buat yang perempuan gametnya. Nah, yang laki-laki tadi gametnya ada apa? Ada ta dan ti. Nah, kita tulis di sini ta dan ti. Ta, ti. Terus yang perempuan tadi juga ada ta dan ti ya. Berarti ditulis ya ta dan ti. Tinggal kita silangkan ini. Tata, tati, tati, dan titi. Gitu ya. Nah, di sini kita udah tahu nih, udah ketahuan nih anakannya ada apa saja. Tapi kita nggak tahu nih fenotip Tata itu apa, Tati itu apa, Titi itu apa.
Nah, kita bisa cari informasinya di soal. Di soal diketahui ya, berapa persen dihasilkan anak perempuan normal, titik. Ya gitu ya. Anak perempuan normal, titik. Gitu. Oke. Nah, kalau anak normal, kalau normal ya, normal itu di sini sudah diketahui nih genotipnya ternyata titik. Jadi, kalau tadi ya, nah kalau Mbak tuliskan di sini ya, Tata, Tati, Titi. Nah, kalau Tata dia talasemia mayor ya. Sedangkan kalau Tati dia talasemia minor. Sedangkan kalau Titi dia normal. Jadi bisa kita simpulkan kalau penyakit talasemia ini adalah penyakit yang diturunkan secara dominan ya. Dominan. Karena kalau Tata dia baru terkena talasemia mayor, dominan. Sedangkan kalau Tati talasemia minor, nah ini yang kita sebut juga sebagai carrier. Ini khusus untuk talasemia ya, tapi ya. Yang talasemia mayor sama minor. Kalau yang di lain kayaknya nggak ada mayor minor ya itu. Baru yang Titi ini yang resesif baru dia normal. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini, yang titik yang normal ada berapa di sini? Ada satu ya, di sini ya. Yang normal, yang titik itu hanya ada 1/4. 1/4 kali 100% ya, atau 25%. Nah, gitu ya. Ini anak normalnya 1/4. Tapi yang ditanyakan di sini adalah apa? Anak perempuan normal. Nah, ada kata-kata anak perempuan normal. Nggak anak normal toh, tapi anak perempuan normal. Nah, kalau itu gimana, Kak? Nah, kalau kayak gini, nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, kita harus tahu kira-kira kemungkinan orang tua itu punya anak perempuan itu berapa persen. Jadi ada pasang suami istri nih. Nah, mereka nggak tahu nih anaknya ini gendernya apa. Kalau Mbak tanya, kira-kira sepasang suami istri ini punya anak perempuan, kira-kira peluangnya berapa persen ya? Ada yang tahu? 50. Good, 50% ya. Karena kan pilihannya cuma dua ya. Kalau nggak laki-laki ya perempuan kayak gitu. Secara logika ya, secara matematikanya ya. Tapi kalau kita menghitungnya secara biologi, nah itu bisa dihitung dengan cara yang XX sama XY kayak gitu ya. Mas Masar gini buat kalian biar mudah. Sama yang ini ya. Kan kalau gamet perempuan itu kan XX kan, sel telurnya kan bisa X kan. Sedangkan kalau sperma itu kan bisa X sama Y kayak gitu. Nah, ketika kita silangkan ini kan jadi XX, XX ya. Terus ini XY, XY. Nah, XX banding XY itu sama dengan 2/2 atau 50% atau setengah banding setengah kayak gitu ya. Oke. Nah, di sini ditanyakan kita lanjut lagi masuk ke soal ya. Peluang punya peluang anak perempuan mendapatkan anak perempuan berarti dia dapatnya adalah setengah ya. Terus lanjut lagi ke soal peluang dia anaknya normal, peluang anak normal. Di sini ketahuan berapa? 1/4. Jadi kalau kita gabungkan perempuan normal, nah kita kalikan aja berarti setengah kali 1/4 sama dengan berapa? 1/8 gitu ya. 1/8 kali 100%. Nah, kalau di situ ditanyakan persen-persennya berarti kalau 1/8 kali 100% berapa, guys? 12,5 ya? Iya. 12,5% ya. 12,5%. Berarti jawabannya yang apa? Jawabannya yang A kayak gitu ya. Gitu. Harus diketahui di sini soalnya ditanyakan anak perempuan normal. Anak perempuannya setengah, peluangnya ya. Anak normalnya 1/4, jadi setengah kali 1/4. Berarti setengah kali 1/4 sama dengan 1/8. 1/8 kalau dipersenkan jadi 12,5%. Sampai sini ada pertanyaan? Kelihatan nggak sih tadi aku gini?
Dapat dipahami sampai sini? Bisa. Bisa ya? Udah. Oke, selanjutnya. Ini tentang golongan darah. Mungkin golongan darah Kak juga boleh nanya keluar Kak, ya? Iya, kenapa? Tanya gimana? kalau yang kromosom X Mm-mm. Oh, yang kromosom X. Oke, kita cari soal yang kromosom X ya. Bentar, di sini. Kromosom X. Nah, ini nomor 9 ya. Nah, ini bentuk soal yang kita nggak tahu ini. Genotipnya apa? Jika seorang wanita normal homozigot menikah dengan pria hemofilia, maka pernyataan berikut yang benar adalah, nah, kalau bentuk soalnya kayak gini, nah ini kita harus menganalisis nih, homofilia itu termasuk apa penyakit yang diturunkan secara autosom atau seks atau gonosom kayak gitu ya. Oke, bentar, Pak ambil kertas dulu. Nah, ini. Kita lihat dulu di sini yang 9 ya. Seorang wanita normal homozigot. Nah, ini udah diketahui nih, normal homozigot, wanita normal homozigot menikah dengan pria hemofilia. Gitu ya. Pria hemofilia. Tadi kalau hemofilia itu kira-kira diturunkan kromosom seks atau kromosom autosom ya? Ada yang tahu? Hemofili? Hemofilia dia diturunkan secara kromosom seks oleh kromosom seks ya. Mbak tuliskan di sini. Hemofilia diturunkan oleh kromosom seks, terpaut kromosom seks. Maksudnya ya, terpaut kromosom seks. Terpautnya kromosom seks apa kan? Kromosom seks itu kan ada dua, ada X sama Y ya. Nah, untuk hemofilia dia itu terpautnya kromosom X. Dia terpautnya adalah kromosom X ya. Dan dia bentuknya itu dominan atau resesif, Kak. Dia ini termasuk jenis kelainan yang resesif. Gitu ya. Kalau yang dominan kan kayak tadi talasemia. Dominan itu yang besar-besar. Kalau Tata ini dominan ya. Berarti dia talasemia mayor. Kalau Titi ini kan resesif bentuknya, dia normal. Nah, kalau hemofilia kebalikannya. Kebalikannya. Kayak gitu ya. Nah, biasanya hemofilia ini dia itu dinotasikan dengan huruf H ya. Jadi hemofili. Nah, hemofili pada perempuan sama laki-laki notasinya berbeda. Mbak jelaskan dulu ya. Perempuan sama laki-laki. Nah, kalau pada perempuan notasinya itu ada 3 macam variabelnya ya, maksudnya gitulah ya. Nah, perempuan itu yang normal ya. Yang normal itu XH, XH. Hanya besar-besar. Kan soalnya kan tadi ya kalau hemofili resesif kan. Kalau besar-besar berarti dia normal. Perempuan normal. Sedangkan kalau heterozigot XH, XY, nah dia normal tapi dia termasuk carrier. Carrier itu adalah pembawa. Pembawa sifat kelainan, pembawa gen kelainan. Jadi dia membawa aja tapi nggak mengidap kayak gitu. Ini ya. Ini adalah gen hemofili. Ya. Sedangkan kalau XY, nah XY ini awas pus. Kalau XY ini dia ini resesif, ya kan ya? Hihi. Berarti dia hemofili. Tapi di garis bawah ya, khusus untuk hemofilia ini kalau pada perempuan ya, kalau pada perempuan dia itu letal. Maksudnya letal itu apa, Kak? Letal itu artinya mati. Kayak gitu. Jadi kalau ada perempuan yang hemofili, nah entah nanti dia itu masih ada di dalam kandungan atau setelah nggak lama dia dilahirkan, dia nggak lama akan meninggal, mati kayak gitu ya. Makanya disebut letal, hemofili pada perempuan itu letal atau mati, gitu ya. Sedangkan kalau pada laki-laki, nah laki-laki kan cuma punya 1X aja ya, kan punya 1X aja. Nah dia ada 2 aja ininya. Berarti ada yang XHY kayak gini ya. X-nya terpaut
gen H besar dominan, dan ada yang XY kayak gini. XY dia terpautnya yang H kecil, yang resesif. Kalau XHY berarti dia laki-laki normal. Sedangkan kalau XY kan terpautnya H kecil kan, langsung resesif ini, langsung kena hemofili. Soalnya X-nya cuma 1, berarti dia laki-laki hemofilia. Seperti itu ya. Sampai sini dapat dipahami? Jadi ini ya, perempuan ada yang normal, carrier sama hemofilia letal. Sedangkan kalau laki-laki cuma normal sama hemofilia atau nggak ada carrier. Kalau carrier kan dia harus heterozigot, sedangkan kalau laki-laki kan X-nya cuma 1 aja. Gitu ya. Oke, langsung kita masuk ke soal, lagi ke soal sini ya. Jika wanita normal homozigot, nah ini enak ini, wanita normal homozigot udah diketahui normalnya itu normal homozigot. Soalnya kan kalau pada perempuan itu kan ada normal homozigot ya, normal homozigot ini biasa. Dan ada normal heterozigot atau carrier. Kayak gitu ya. Oke, kita tulis di sini parentalnya. Perempuan normal homozigot. Nah, perempuan normal homozigot menikah dengan siapa? Pria hemofili. Nah, pria hemofilia. Oke, pria hemofilia. Nah, kita tuliskan di sini kalau perempuan normal homozigot. Oke. Kalau sempat DSS nanti aja wis. Perempuan normal homozigot berarti dia genotipnya yang mana? Ada yang tahu perempuan normal homozigot? Yang XH ya. XH. Kan normal homozigot, bukan normal carrier ya. XH. Sedangkan kalau pria hemofili, yang mana pria hemofili? Yang XHY atau XY? Yang XY. Kayak gini ya. Oke, nah ini udah ketahuan nih genotipnya, parentalnya. Terus langsung lanjut kita penentuan gametnya. Nah, gametnya di sini kalau pada perempuan normal homozigot kan dia XH. Ada nggak dia di sini dia kan homozigot, berarti nggak ada heterozigotnya ya. Berarti kalau kita menulis gametnya berarti 2 pangkat 0. 0 itu adalah jumlah pasangan heterozigot. Karena di sini nggak ada pasangan heterozigot, kita tulis 0. Kalau 2 pangkat 0 berarti kan hasilnya adalah 1 ya. Berarti ada apa saja gametnya, cuma ada 1. Karena di sini sama ya, XH kita pakai 1 aja di sini. XH perwakilan XH. Kan ada 1 nih gametnya. Sedangkan kalau pada laki-laki, nah laki-laki ini udah kelihatan nih X sama Y. Nah ini kan heterozigot, berarti kan 2 pangkat 1, ada 1 pasang heterozigot. Berarti ada 2 ya, ada 2 gametnya, yaitu ada XY sama Y. Kayak gitu ya. Oke, lanjut kita ke perhitungannya. Berarti cari filialnya F-nya di sini. F-nya. Nah, kita buat diagramnya kayak gini. Semisal yang atas ini Mbak isi yang laki-laki ya, gametnya yang laki-laki, yang bawah gametnya yang perempuan, atau bisa kalian ganti yang di atas perempuan, yang bawah laki-laki ya nggak apa-apa, terserah kalian ya, seenaknya kalian kayak gitu. Oke. Nah, kalau sama ini ya, berarti kalau yang laki-laki kan ada 2, XY sama Y. XY sama Y. Gitu ya. Sedangkan kalau perempuan cuma ada 1, yaitu XH. Nah, tinggal kita silangkan ini. XH sama XY. Jadinya gini kan, XH, XY. Sedangkan yang ini jadinya XH dan Y. Kayak gitu ya. XH dan Y. Nah, kalau Mbak tanya XH ini apa? XH ini adalah tadi ya perempuan carrier. Ini genotip dari perempuan normal ya. Perempuan normal carrier.
Sedangkan kalau XY ini adalah genotip dari apa? Laki-laki normal. Gitu ya, laki-laki normal. Perempuan normal dan laki-laki normal. Jadi kalau ditanyakan anakannya itu ada apa saja, yaitu normal semua 100%. Kan ini Kerin ini kan termasuk normal ya. Berarti normal 100%. Kita lihat di soalnya di sini. Maka pernyataan berikut yang benar adalah yang A, semua anaknya hemofili. Ini salah. Anaknya tadi normal semua ya. Terus tadi ini B, 50% anak perempuannya hemofili. Nah, kita lihat di sini. Perempuannya hemofili enggak? Enggak, dia normal tapi carrier ya. Berarti yang B juga salah. Yang C, 50% anak perempuannya normal. 50% anak perempuannya normal. Kita lihat di sini. Ada berapa perempuan di situ anak perempuan? Cuma ada satu ya. Dan satu-satunya anak perempuan ini, peluang anak perempuan ini dia itu normal. Berarti kalau kita bahas anak perempuannya ini berapa persen yang normal? 100%. Karena di sini ya, perempuannya di sini cuma ada satu aja. Dan satu ini, perempuan satu ini dia normal. Berarti normal 100%. Kalau laki-laki juga laki-laki normal 100%. Gitu ya. Beda kalau di sini nanti ada anakan lagi sama di sini XHY kayak gitu ya. Kayak gitu. Berarti ada dua kan, ada dua peluang anak perempuan. Yang satu normal kali, yang satu hemofili. Tapi di sini ternyata enggak kan. Di sini perempuannya normal. Berarti anak perempuannya 100% normal semua, bukan 50% anak perempuannya normal tapi 100%. Terus di sini 70% anak laki-lakinya hemofili, apalagi ini. Nah, ini salah. Yang E, semua anaknya normal. Nah, ini baru yang benar. Semua anaknya normal. Jadi jawabannya yang E. Karena tadi ya, perempuannya carrier normal, laki-lakinya normal. Seperti itu. Jadi jawabannya yang E. Sampai sini ya, dapat dipahami atau ada pertanyaan? Masih bingung? Dapat dipahami ya? Oke, wait, bentar. Oke. Oke. Oke, kita lanjut lagi ke latihan soal apa gimana ini? Ini kok kayak gini ya? Bentar. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ntar kok ngeblur ini ya. Ntar. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Ya mungkin kita latihan lagi satu ini. Nah, ini golongan darah biasanya juga keluar nih. Golongan darah. Nah, kalau golongan darah, nah kita lihat di sini. Sama nomor. Nah, ini yang 7 aja, yang 7. Perkawinan antara laki-laki bergolongan darah A, IA dengan perempuan bergolongan darah AB, IB akan menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotip berapa banding berapa, kayak gitu. Nah, kita ketahui di sini golongan darah dia itu di sini nggak ada embel-embel huruf XX atau XY ya. Hanya di sini cuma diketahui dia II kayak gitu. II juga situ ya. Nah, berarti kalau kayak gini dia termasuk diturunkan secara kromosom seks atau kromosom tubuh kalau golongan darah. Ada yang tahu? Golongan darah itu kromosom seks atau kromosom tubuh, autosom diturunkannya.
Kalau dilihat dari soalnya. Oke ya, jadi golongan darah itu diturunkan secara kromosom tubuh. Soalnya di sini nggak ada embel-embel X sama Y. Beda tadi ya, sama kayak hemofili. Hemofili kan tadi ada embel-embel XX ya, XY kayak gitu. Karena dia terpaut kromosom seks X. Tapi kalau di sini, nah dia kan nggak ada gen seksnya ya, XX atau XY-nya ya. Nah, dia termasuk kromosom tubuh. Nah, kalau golongan darah, Mbak jelaskan ya. Golongan darah di sini, dia itu ada golongan darah apa saja kalau manusia itu? Ada berapa golongan darah? Ismi? 4. 4. Oke, ada 4 ya. Ada apa saja? Ada A, B, A, AB, O. A, B, dan O. Oke, Mbak tulis di sini. Ada golongan darah A, ada golongan darah B, ada golongan darah O, dan golongan darah AB. Gitu ya. Nah, golongan darah A, dia bisa, genotipnya itu ada 2. Golongan darah A itu bisa IA-IA atau IA-IO. IA-IA ini berarti dia golongan darah A homozigot ya. Sedangkan kalau IA-IO ini heterozigot. Begitu pula yang B. Yang B ini juga ada 2, ada IB-IB dan IB-IO. Kalau IB-IB ini homo ya, homozigot ya. Kalau IB-IO ini hetero. Sedangkan kalau O, golongan darah O, dia genotipnya cuma 1, yaitu IO-IO. Kayak gitu ya. Cuma 1, ada IO-IO aja. Sedangkan kalau golongan darah AB, dia cuma ada 1 juga, yaitu IA-IB. IA-IB gini ya. Jadi golongan darah A ada 2 IA-IA sama IA-IO. B ada 2 IB-IB sama IB-IO. Dan O ada 1 IO-IO dan AB IA-IB. Gitu ya. Nah, lanjut kita lihat ke soalnya. Perkawinan antara laki-laki bergolongan darah A, IA-IA, berarti dia homozigot ya, IA-IA ya, dengan perempuan bergolongan darah AB, IA-IB akan menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotip berapa? Nah, tips yang pertama berarti kita tulis dulu parentalnya, cari dulu parentalnya ditulis. Tadi parentalnya apa di situ? Laki-laki golongan darah A. Laki-laki A dikawinkan dengan menikah dengan perempuan AB. Sebenarnya kalau kromosom autosom seperti ini, kalian nggak usah nulis gender juga nggak apa-apa. Kayak gitu ya, nggak usah nulis gender juga nggak apa-apa. Soalnya kan nggak ada apa namanya sangkut pautnya sama gender kalau autosom ya. Beda tapi kalau sama yang kromosom tubuh. Jadi laki-laki ini sama perempuan ini bisa kalian hapuskan ya nggak apa-apa. Cuma ada A sama AB aja gitu. Oke, berarti kalau genotipnya tadi yang laki-laki golongan darah A-nya apa? IA-IA. Ditulis di sini genotipnya. IA-IA. Dikawinkan menikah dengan golongan darah perempuan AB. Berarti AB itu apa? IA-IB. IA-IB. Gini ya. IA-IA menikah dengan IA-IB. Lalu, langkah kedua adalah mencari apa? Mencari gametnya. Ya. Nah, di sini gametnya yang IA-IA. Nah, dia kan homozigot ya. IA-IA homozigot berarti gametnya 2 pangkat 0 atau 1. Berarti apa saja itu Kak? Ya cuma ada IA aja gitu ya, perwakilan IA aja 1. Kalian tulis 1 IA. Sedangkan kalau perempuan ini AB ya. Kalau darah AB dia berarti AB ini kan beda ya, A sama B ya. Dia heterozigot. Berarti ada 1 pasang heterozigot. Berarti 2 pangkat 1 atau gametnya ada 2, yaitu ada IA dan IB kayak gitu ya. Oke, gitu ya. Selanjutnya, lanjut kita langsung mencari filialnya, anakannya. Gitu ya. Oke. Gitu. Sama yang apa namanya yang kolom atas, Mbak tulis yang golongan darah AB.
Berarti di sini gametnya kalau AB ada IA sama IB. Sedangkan yang golongan darah A tadi ya yang homozigot cuma ada satu ini gametnya IA aja. Nah, langsung kita silangkan di sini. Yaitu ada IA ya. Terus ada IB. Nah, penulisan persilangan kayak gini harus urut ya. Hurufnya harus urut, nggak boleh B dulu baru A, harus urut kayak gitu. Terus sama nanti kalau kalian menulis juga kayak ada huruf besar sama huruf kecil, ditulis dulu dari huruf besarnya, baru huruf kecil kayak gitu ya. Oke, berarti kalau ini berarti golongan darah apa ini? Ini golongan darah A. Ini golongan darah A, B. Jadi perbandingan golongan darah A banding AB, nah itu berapa persen? Ini kan 1:1 ya, atau 50% banding 50%. Jadi anakannya nanti ya bisa 50% bisa A, 50% bisa A, B. Jadi jawabannya benar apa? Dengan perbandingan fenotip. Ini yang B ya, 50% golongan darah A dibanding 50% golongan darah A. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Gitu. Oke, sampai sini dapat dipahami? Ya. Ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Oke. Mungkin kalian mau tanya soal atau apa gitu boleh. Kak Evelyn tanya, Apa Evelyn? cara Kak tahu Mis, resesif sama dominan itu gimana? Kayak Kak misal thalassemia itu dominan, hemofilia resesif. hemofilia resesif. Nah itu. Kak, cara tahu resesif sama dominan itu gimana? Nah, caranya ya pertama bisa kita lihat dari redaksi soal kayak tadi ini. Yang nomor 4 ini ya, redaksi soal. Kita bisa mencari informasinya dari redaksi soal kayak di sini. Berapa persen dihasilkan anak perempuan normal Titi? Nah, bisa kita lihat di sini Titi ya. Titi ternyata normal. Gitu ya. Otomatis kalau Titi ini resesifnya fenotipnya normal, otomatis yang dominan itulah yang dia membawa yang dia mengidap kelainan. Bisa kita lihat dari redaksi soalnya. Atau ya pilihan kedua mau nggak mau ya kalian harus menghafal, memahami kayak gitu. Gitu ya. Memahami, menghafal, memahami. Oke, Mbak kasih ininya aja ya, Mbak kasih apa namanya? Apa namanya? Catatannya ya. Kak, misal thalassemia itu dominan, hemofilia resesif taunya dari mana? Ya dari redaksi soal atau ya dari kita membaca sebelum kita ujian kita membaca dulu tahu ini dominan atau resesif ya. Oke. Oke, semisal ini dominan sama resesif. Nah, tulis di sini ya. Dominan resesif. Oke ya. Mbak bagi gini. Oke. Kalau yang dominan, nah, dominan contohnya itu adalah kalau penyakit ya, kelainan ya. Kalau dominan tadi berarti thalassemia. Ini TT, Tata kayak gini ya. Terus ada polidaktili. Dia papa. Gitu ya. Atau gini ya, thalassemia itu juga kan thalassemia gini ya. Thalassemia itu ada mayor dan minor ya. Kalau dominan thalassemia mayor dan minor. Kalau mayor itu artinya dia kan Tata, thalassemia mayor ya. Bentar, Pak tulis lagi di sini. Ini ya, thalassemia mayor, thalassemia minor. Kan karena dia dominan, kan dia pakainya huruf yang besar kan. Nah, kalau ada huruf satu aja yang besar ya dia mengidap kayak gitu. Tapi kalau pada kasus thalassemia ini dibagi dua, mayor dan minor. Kalau thalassemia mayor artinya seluruh eritrositnya itu bentuknya itu bermasalah.
tidak beraturan bentuknya. Kalau talasemia minor hanya beberapa saja eritrositnya yang bentuknya bermasalah kayak gitu. Nah, kalau talasemia mayor berarti kan pengidap 100% kan. Nah, dia itu harus ditransfusikan darahnya harus melakukan transfusi darah seumur hidup kayak gitu. Kalau talasemia minor enggak transfusi darah gitu, enggak wajib kayak gitu. Kalau transfusi darah pas lagi dalam keadaan kritis aja kayak gitu. Enggak harus umur hidup kayak gitu ya. Baru normalnya titi. Kalau polidaktili ini juga bisa papa atau papi Ini polidaktili. Di sini kayaknya ada ya di. Nah, ini polidaktili. Nah, ini di buku kalian ya. Polidaktili papa atau papi kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau yang resesif. Nah, ini Mbak bahasnya yang ini diturunkan kromosom seks ya. Kalau yang resesif contohnya adalah albino. Albino ya, resesif itu berarti II kayak gini. Baru dia albino. Gitu ya. II dia albino. Kalau AA berarti dia normal. AI dia normal tapi carrier kayak gitu ya. Nah, ini. Nah, ini baru yang di kromosom tubuh aja kayak gitu ya. Kromosom tubuh. Dan kalau di kromosom seks yang dominan. Kromosom seks yang dominan apa ya? Jarang ya. Yang resesif yang sering kalian dapatkan ya. Resesif itu hemofilia, dia resesif. Terpaut kromosom apa? Terpaut kromosom X dan resesif. Gitu ya. Ini dengan tanda XY kayak gini. Ini ya. Terus ada buta warna. Buta warna itu terpaut kromosom X juga. Dia resesif. Tulisannya notasinya XGB kayak gini. Ini buta warna. Itu ya. Tuh, kalau dominan apa ya? Jarang nggak ya dominan itu. Kalau yang apa namanya kromosom seks ya. Maksudnya di SMA jarang dikeluarkan, nggak keluar. Ini aja. Nah, kalian catat ini aja. Ini ya. Dominan, yang ini yang tubuh ya. Yang ini autosom. Yang ini yang seks. Ini ya. Dominan yang autosom ada talasemia dan polidaktili. Kalau talasemia nanti ada 2, mayor dan minor, tati. Kalau polidaktili dia papa dan papi. Sedangkan yang resesif nanti albino, II. Itu ya. Sedangkan kalau yang seks, yang sering keluar itu yang hemofili dan buta warna. Hemofili itu terpaut kromosom X dan resesif XY. Buta warna terpaut kromosom X, resesif XGB. Gitu. Gitu ya. Jadi kalian harus paham ini. Harus hafal lah seenggaknya. Buat pegangan kalau ujian kayak gitu. Perhitungan buta warna sama persis kayak hemofili. Sama persis. Cuma di buta warna nggak ada yang letal. Kayak gitu ya. Nggak ada yang letal. Kayak gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Enggak. Yang lain? Alim udah paham ya berarti ya. Yang lain? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, kalau gitu Mbak tutup ini. Beneran nggak ada pertanyaan? Duh, sampai kilang-kilang gini. Nggak ada ya? Oke. Mungkin nanti kalau sama ada pertanyaan, kalian bisa chat Mbak ya. Chat Mbak. Atau kalau sama
Mbak lagi nggak pegang HP, bisa kalian miss call bentar gitu, miss call bentar kayak gitu. Nanti kan ketahuan tuh notifnya kalau ada orang telepon kayak gitu ya. Tuh. Oke, sebentar, ini Mbak screenshot dulu yang hadir siapa aja ya. Bisa diginiin dah. Oke, wis ini aja wis. Oke. Oke, karena nggak ada pertanyaan, kalau gitu Mbak tutup ya. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Kayak itu ya. Pokoknya kalau ada apa-apa bingung, chat Mbak aja gitu. Oke, terima kasih. Selamat beristirahat, selamat belajar lagi ya, latihan soal di buku coding. Mbak tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Makasih, Silakan. Kak. Iya, sama-sama. Oke, Mbak tutup ya ini ya, live call ya, live meeting.